Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ketenangan, kedamaian, keharmonian, keberkahan, dan kita semua dapat memfokuskan pada kehendak kita, pada pikiran kita, apa yang memang kita hendaki, apa yang kita inginkan, dan akan kita raih, betul-betul akan kita raih. Nah, kali ini kita akan membahas quotes dari seorang tokoh ya. Beliau bernama Richard Bach. Oke, Richard Bach itu beliau pernah mengatakan untuk menghadirkan sesuatu ke dalam hidup Anda, bayangkan hal itu sudah ada. Waduh, ini juga luar biasa nih. Ini salah satu kata kunci ya dari Law of Attraction, yaitu kita mengafirmasi bahwa itu apa yang kita hendaki, apa yang memang kita harapkan, kita inginkan itu memang sudah ada, betul-betul sudah ada. Kita misalnya menginginkan harta benda sesuatu, maka kita membayangkan itu sudah ada. Kita menginginkan hutang kita secara finansial, hutang kita lunas, maka kita betul-betul menguatkan kehendak pikiran bahwa itu semua hutang kita betul-betul sudah lunas. Para uh, pemilik modal, orang yang memberikan hutang kepada kita, entah itu hutang konsumsi ataupun hutang produksi, mudah-mudahan kita dijauhkan lah ya dari hutang-hutang konsumsi. Kita pun kalau ada hutang-hutang produksi itu pun juga karena kepepet. Jadi ke depan kita betul-betul sangat selektif dan kalau bisa menghindari yang namanya berhutang. Nah, kita juga ketika membayangkan hutang kita sudah lunas, maka kita betul-betul menguatkan bahwa ya memang kita hutang kita sudah lunas. Bahkan di konten kita sebelumnya kita menghindari mengatakan mudah-mudahan, semoga. Ini mengatakan kepada diri kita ya, berkomunikasi dengan diri kita itu kita menghindari kata-kata itu. Tapi kita justru menggantinya dengan kata-kata alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah bisa beli mobil. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa beli rumah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah lunas hutangnya, semua hutang sudah lunas. Jadi perlu kita benamkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, maka ini seperti yang dikatakan oleh Richard Bach, beliau mengatakan untuk menghadirkan sesuatu dalam hidup Anda, maka bayangkan hal itu sudah ada. Ini similar sama. Kemudian selanjutnya oleh James Allen ya, James Allen beliau pernah mengatakan seseorang hanya bisa bangkit, menaklukkan dan meraih prestasi dengan mengangkat pikirannya, dengan menggunakan pikirannya, dengan mengoptimalkan pikirannya. Wait. Oke, ini juga uh, memberikan kita arah ya bahwa pikiran kita itu luar biasa kuat. Kita hanya bisa bangkit, meraih prestasi, bisa menaklukkan kehidupan ini, yaitu dengan cara kita menggunakan pikiran kita, dengan menggunakan kehendak kita. Kemudian Jim Rohn ya, Jim Rohn ini salah satu motivator Amerika yang sangat terkenal. Saya juga cukup mengikuti ya motivasi dari beliau, Jim Rohn. Beliau pernah mengatakan, uang biasanya ditarik bukan dikejar. Nah, ini juga seperti ungkapan orang-orang kita ya, nenek moyang kita, orang tua kita, yaitu ketika kita mengejar harta, mengejar uang, maka kita akan capek. Ketika kita mengejar dunia, maka kita akan capek. Tapi justru uang itu yang biasanya itu akan menarik kepada kita, yang akan mendatangi kita. Jadi bukan kita yang mengejar uang, tapi uanglah yang satu demi satu, perlahan demi perlahan itu akan mendatangi kita. Nah, ini harus betul-betul kita pedomani ya, betul-betul kita yakini bahwa kita jangan sampai mengejar uang itu jangan sampai. Seberapapun situasi finansial kita, maka kita jangan pernah mengejar uang. Jangan pernah. Kita fokus saja bagaimana kita akan dikejar uang. Nah, gitu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita meningkatkan kemampuan kita meningkatkan kapabilitas diri kita, maka uang itu nanti yang akan sampai uang itu capek ya mengejar kita, sampai kita dimanapun tuh bisa ditarik sama uang. Wah, itu luar biasa sekali. Oke, baik selanjutnya, wah ini nih dari tokoh besar ya, Sang Buddha. Wah, Sang Buddha pernah mengatakan
kamu pikir kamu akan menjadi apa, apa yang akan Anda rasa, Anda tarik, apa yang Anda bayangkan, Anda ciptakan. Wah, ini juga kekuatan kehendak ya. Jadi kita berpikir kita itu akan menjadi apa, kemudian apa yang akan kita rasa, kita akan tarik ya, dan apa yang kita bayangkan itu akan kita ciptakan. Betul-betul ini semakin memberikan gambaran kita pada hari ini betapa kekuatan imajinasi ya, kekuatan kehendak itu luar biasa besar. Itu akan mendatangkan energi untuk kita melakukan hal-hal yang memang di luar dari kebiasaan buruk kita. Karena terkadang kita tuh punya kebiasaan buruk salah satunya itu menunda-nunda ya. Kita punya kebiasaan menunda sehingga kita itu malah kehilangan waktu, kehilangan momen, momentum gitu kan. Jadi hal-hal baik itu malah akan lewat begitu saja. Nah, kalau kita tarik dari dengan menggunakan garis agama ya, maka sesungguhnya doa kita tuh akan selalu dijawab. Tapi justru kita yang menunda-nunda, kita yang malah menghindari jawaban doa itu. Karena kehidupan ini seperti teka-teki ya. Jadi jawaban doa itu tidak langsung tiba-tiba langsung jebret gitu ya. Ada yang mungkin seperti itu tapi ya kecil kecil apa ya, probabilitasnya itu kecil. Yang umum terjadi, mitos terjadi itu adalah jawaban doa itu samar-samar ya, tanda-tanda, kemudian seperti teka-teki. Tapi ada semua jawaban itu akan selalu ada. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat fundamental ya tentang kehendak. Oke, selanjutnya dari Ted Danson. Ted Danson, beliau pernah mengatakan, untuk menjadi sukses, Anda harus bersedia untuk sukses. Wah, ini menarik nih. Untuk menjadi sukses, Anda harus bersedia untuk sukses. Memang ada orang yang nggak bersedia sukses? Ya ada ya berarti. Kemudian Anda harus percaya pada hukum tarik-menarik yang Anda ciptakan dalam hidup Anda sendiri. Woi. Jadi tadi kalimat pertama itu, untuk menjadi sukses Anda harus bersedia untuk sukses. Kemudian Anda harus percaya pada law of attraction yang Anda ciptakan dalam hidup Anda sendiri. Jadi setelah kita bersedia untuk sukses, kemudian kita harus percaya nih dengan law of attraction yang kita ciptakan sendiri nih untuk kehidupan kita. Jadi law of attraction itu nggak bisa enggak ya. Kita tuh nggak mungkin bisa terlepas dari hukum law of attraction, nggak bisa teman-teman. Ini adalah pola yang sangat-sangat kuno ya. Dalam arti kuno itu sudah dialami oleh orang-orang dari semua generasi. Dari generasi yang lalu sampai generasi yang akan datang itu law of attraction itu akan selalu ada. Jadi nggak mungkin kita bisa melepaskan dari law of attraction itu nggak mungkin. Karena ini pola untuk orang hidup ya, pola untuk hidup. Makanya kita harus percaya dengan hukum tarik-menarik ini dan kemudian kalau kita mau sukses, maka kita harus bersedia. Gitu. Menarik nih Ted Danson menarik. Oke, selanjutnya itu dari suami suami Vivekananda. Suami Vivekananda. Oke. Jadi beliau itu pernah mengatakan Anda adalah pencipta takdir Anda. Ah, betul. Jadi kita sendiri itulah yang memang menciptakan takdir kita. Kita jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita jangan pernah menyalahkan siapapun, termasuk orang yang terdekat dengan kita. Kemudian kita salahkan terhadap ketidakbahagiaan kita salahkan atas kegagalan kita. Ya jangan. Ya kita sendiri yang menciptakan semua itu kita sendiri. Yang menciptakan kesedihannya kita, yang menciptakan kebahagiaannya kita, yang menciptakan kesuksesan juga kita sendiri. Jadi kita adalah pencipta takdir kita sendiri. Oke, menarik ini. Kemudian selanjutnya ini kayaknya orang Jepang ini. Daisaku Ikeda. Jadi Daisaku Ikeda, beliau pernah mengatakan, jika kita memandang dunia dengan cinta kepada kehidupan, oke, jika kita memandang dunia dengan cinta terhadap kehidupan, maka dunia akan memperlihatkan keindahannya kepada kita. Woi. Jadi kalau kita memandang dunia itu dengan cinta terhadap kehidupan, cinta terhadap kebaikan, cinta terhadap harmoni kehidupan, itu dunia itu akan memperlihatkan keindahannya loh kepada kita. Jangan dimusuhi, jangan
kemudian kita memusuhi dunia, jangan. Ya tentu tidak ada yang sempurna termasuk dunia. Dunia juga karena dunia itu kan ujian ya bagi kita semua, pasti. Tapi ketika kita bersikap, kemudian memandang dunia ini, itu dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Karena memang dunia telah memberikan kehidupan bagi orang-orang. Bukan hanya memberikan masalah, enggak. Dunia juga memberikan kehidupan, memberikan peluang kebaikan. Maka dunia ini, dunia yang sudah renta ini ya, yang sudah tua ini, dia akan memperlihatkan keindahannya kepada kita. Dunia ini akan memperlihatkan betapa daya tarik dunia itu luar biasa besar. Sehingga kita, nah kalau kita teruskan lagi, sehingga akan sangat banyak hal yang bisa kita syukuri terhadap dunia ini dan terlebih-lebih terhadap pencipta dunia ini. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan subscribe ya. Kalau teman-teman bisa mendengarkan sampai terakhir ini luar biasa. Subscribe, like, kemudian komen teman-teman dari kota mana. Dan juga mudah-mudahan nanti malam kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan tahajud kita. Alhamdulillahirabbil alamin.